Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita melanjutkan isi ma'rifah selanjutnya, yaitu domir ya, tentang domir. Qala Syekh Ar-Ruhaini rahimahullah, faslun al-mutmaru wa domir ismani lima wudi alimutakallim ka'ana wa au mukhatab ka'anta au ghaibin kahwa. Mutmar dan domir adalah dua isim yang diperuntukkan bagi yang berbicara seperti ana atau lawan bicara seperti anta, atau pihak ketiga seperti huwa. Nah, ini sebenarnya sudah sama seperti bahasa Indonesia ya, kata ganti dia. Cuman kalau bahasa Arab kata gantinya lebih banyak ya, ada untuk mudzakkar, ada muannas ya, dibedakan antara mudzakkar muannas. Kalau bahasa Indonesia kan sama, mudzakkar muannas sama saja. Kemudian ada untuk dua ya, kalau bahasa Indonesia nggak ada, kalau bahasa Arab ada untuk dua. Nah, ini juga nanti ada yang mustatir ya, wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin. Ada yang tersembunyi, dia ada tapi tidak diucapkan gitu ya. Dan baris yang diucapkan, yang nampak dia. Fal mustatiru ma laysa lahu suratun fil lafzi. Jadi kita bahas yang pertama adalah yang mustatir, dia yang tidak ada bentuk lafadznya. Kemudian kita baca caranya. Qala Syekh Al-Wusabi hafizahullah, qaluhu al-mutmaru wa dhamir innama sumya mutmaron min qolihim atmartu syai'a idza satartahu au wa akhfaitahu. Nah, ini dinamakan mutmar ya, dari perkataan mereka atmartu syai'a, yaitu engkau tutupi dan sembunyikan. Jadi mutmar itu sesuatu yang ditutupi atau disembunyikan. Karena ada yang mustatir ya, yang tadi yang mustatir, yang tersembunyi. Walaupun tidak mayoritas, tapi sebagiannya bisa mustatir. Wa minhu qauluhum atmartu fi nafsi. Dan termasuk juga perkataan mereka atmartu fi nafsi. Au minad dumur wa wal huzal, atau dari kata dumur yaitu artinya tipis atau kurus ya. Lianahu fil ghalibi qalilul huruf, karena domir itu biasanya hurufnya sedikit ya. Ada yang satu huruf, ada yang dua huruf ya. Ya karena dia tipis, jadi dikatakan domir dari kata dumur ya. Wahadi tasmiyatu istilahul basriyin. Ini adalah penamaan ini adalah istilahnya Alinau Basroh. Dan ini yang lebih masyhur ya. Wa yusammihil kufiyun al-kinayah wal makni. Kalau Alinau Kufah menamakannya, istilahnya itu pakai kinayah atau makni ya. Makni atau kinayah. Ya nahu laisa bismin sore, karena domir itu bukan sesuatu isim yang tegas ya. Dia masih kinayah gitu ya. Wa inama kunya bihi anidzohiri ikhtisaran. Wa inama kunya bihi anidzohiri ikhtisaran. Dia itu dikinayahkan bagi isim dohir untuk meringkas. Jadi tujuannya itu dia untuk meringkas ya, lebih gampang gitu ya. Cuman kalau bahasa Arab itu banyak pakai domir ya, sesuatu yang sudah disebutkan itu biasanya langsung disebutkan domir-domir gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu tidak umum memakai seperti itu, sehingga nanti agak kerepotan kalau kita mendapati satu domir ini kembalinya kemana ya. Itu nanti ada pembahasan khususnya bagaimana cara mengetahui kembalinya domir itu kemana gitu. Itu ada pembahasan khusus. Biasanya dia ke belakang ya. Nah, ke depan ya, ke depan, ke kata yang sudah diucapkan. Tapi ada juga yang ke belakang, ke kata yang belum diucapkan, tapi itu nanti ada posisi-posisi khususnya. Nah, supaya lebih lengkap, supaya lebih
Untuk lebih lengkapnya itu bisa dibaca di Al-Kawakib Ad-Duriyah ya. Di situ diterangkan ada 6 ya, 6 posisi di mana domir itu kembali ke belakang. Wa qaluhu ila mustatirin wa barizin, perkataan beliau terbagi menjadi dua, yaitu mustatir dan baris. Tabi'al musannifu fi hadzal qismi Ibnu Hisam fi taudih. Nah ini penulis di sini mengikuti pembagian ini, yaitu mengikuti Ibnu Hisam dalam At-Taudih, yaitu Audhul Masalik. Wa wasarihun fi anal mustatira qasimun lil barisil munqasimi ila mutasilin wa munfasil. Dan ini tegas bahwasanya domir mustatir itu rival dari domir baris. Dimana kalau domir baris terbagi menjadi mutasil dan munfasil, kama sayati sebagaimana yang akan datang. Wa kalamu ghairihi kasori fi annahu qismun minal mutasil qalahul faqih. Sedangkan ahli nahwu yang lain itu seakan-akan tegas bahwasannya mustatir itu bagian dari mutasil. Jadi kalau pendapat kedua, domir itu ada yang mutasil sama munfasil. Jadi yang mutasil ada dua, mustatir sama baris gitu ya. Tapi kalau Ibnu Hisam diikuti oleh penulis di sini, domir itu ada mustatir sama baris. Baris terbagi dua, mutasil sama munfasil. Jadi ini cuman istilah atau pembagian saja ya. Pada hakikatnya sama, cuman beda-beda cara membaginya saja. Ya, ini dikatakan oleh Al-Faqih. Wa qaluhu ma laysa lahu suratun fil lafzi, perkataan beliau domir mustatir ada yang tidak punya bentuk lafaz ya, tidak ada diucapkan. Ayanahu la yadharu fil kalimati la nutqan wala khattan, yaitu tidak nampak pada suatu kata, tidak diucapkan dan tidak dituliskan. Wa nama yunwa fiha wa dzalika qadomir mustatir fi qaulika kum. Tapi hanya diniatkan ya. Jadi lafadznya itu tidak diketahui secara pasti hakikatnya itu apa. Jadi cuma diniatkan pokoknya ada gitu ya. Misalnya domir mustatir pada perkataan mukum ya, kum. Nah di sini ada domir mustatir takdirnya anta gitu ya. Fa'inahu la yumkinu nutqu bihi aslan, karena dia tidak mungkin untuk diucapkan sama sekali. Lianal araba lam taduk lahu lafdon yu'abbaru bihi anhu. Atau yu'abbiru bihi anhu. Karena orang Arab tidak membuat baginya lafaz yang mengungkapkan dengannya terhadapnya. Wa ma qauluhum wal fa'ilu dhamir mustatirun taqdiruhu anta, adapun perkataan mereka yang mengirab ya bisa diirab itu dengan fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu anta. Jadi ada taqdiruhu anta gitu ya. Falaisa anta wa dhamirul mustatira fil fi'li, maka pada hakikatnya anta ini bukan dhamir mustatir pada fi'il. Jadi pada hakikatnya itu bukan anta ya. Wa nama huwa dhamir munfasil, tapi dia itu dhamir munfasil ya, bukan dhamir mustatir. Ustu'ira li ta'biri bihi anil mustatiri, dipinjam untuk mengungkapkan dhamir mustatir liqas ditakrib alal mubtadi'i, untuk mempermudah pemahamannya para pemula. Jadi dia bukan secara hakiki domirnya itu anta gitu ya. Anta itu cuman dipinjam saja supaya bisa dipahami, karena nggak ada lafaz yang diketahui itu pokoknya apa gitu ya. Yang pasti pokoknya ada gitu ya. Diniatkan ada. Nah supaya gampang ya kita ambil saja domir yang sudah ada, ya pakainya domir yang munfasil yaitu anta gitu ya. Begitu juga yang lain ya, domir huwa, domir hiya.
sama nahnu. Jadi kan ada 4 ya. Huwa, hiya, anta sama nahnu. Ana sama nahnu berarti 5 ya. Ana, nahnu, huwa, hiya, anta. Itu ada 5 lafadz yang ditakdirkan bagi domir mustatir. Kalau ana sama nahnu itu wujuban ya, wujuban. Kalau huwa, hiya ini jawazan. Anta ini juga wujuban. Jadi wujuban ada 3, anta, ana, nahnu, kemudian huwa, hiya itu jawazan. Nah, insyaallah nanti kita bahas selanjutnya masih tentang domir ya. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.